Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 2 kurir narkoba. Saat penggeledahan, pelaku membawa 50 kg sabu dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Sebuah mobil yang terparkir di area Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara digeledah polisi. Pasalnya, 2 orang yang membawa mobil tersebut merupakan kurir narkoba yang hendak mendistribusikan ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kurir ini berkat laporan dari warga akan adanya transaksi yang mencurigakan. Ketika diamankan, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 50 kg dan 100.350 butir pil ekstasi. Hasil pengembangan kasus peredaran narkoba ini, polisi berhasil menangkap total 5 tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda-beda. M sebagai kurir yang membawa mobil ke Langkat ke Bandara Kuala Namu dan diserahkan ke kurir lain berinisial I. Ia menyerahkan ke P. P adalah kurir yang membawa narkoba dari Bandara Kuala Namu menuju Palembang. Sementara A, pengendali penjemputan narkoba, pengantaran dan pertemuan para kurir, dan H, pengendali antar jemput pertemuan para kurir. Rencananya, narkoba ini akan dijual saat perayaan Tahun Baru 2025. Kini 5 tersangka dan barang bukti sudah berada di Polda Sumatera Utara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba lintas negara. Penyelidikan sementara, para pelaku sudah 2 kali mengirim narkoba keluar Pulau Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama saya Syamar Henda dan juga Arlista Hadi. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan atas dugaan kasus pelecehan seksual sesama jenis atau sodomi. Ya, laporan ini disampaikan oleh salah satu korban ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menjelaskan laporan kasus pelecehan seksual sesama jenis baru diterima pihaknya. Berdasarkan informasi awal, diduga ada lebih dari 1 korban. Saat ini dikatakan penyidik Subdit 4 Renakta masih melakukan penyelidikan mendalam. Bahwa laporan itu kami terima kemarin, ya. Isu-isunya memang ada beberapa korban itu belum kami terima. Yang kami terima hanya ada 1 korban yang melaporkan kepada kita, itu sekitar jam 12 kalau nggak salah. Nah, ini akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena kejadiannya itu 2 bulan yang lalu, sekitar bulan September. Perlu diketahui bahwa korban dan pelaku ini sama-sama satu jenis. Satu jenis. Ya. Jadi ini yang perlu diluruskan. Jadi satu jenis. Jadi kita lakukan penyelidikan yang mendalam karena kejadian bulan September. Pelapor yang menjadi salah satu korban menyebutkan bahwa dirinya merupakan korban terakhir dari dugaan tindakan pelecehan. Disebutkan bahwa modus pelaku masih dalam penyelidikan. Berdasarkan pengakuan korban, terduga pelaku berinisial LR merupakan seorang dosen. Pelaku pertama kali mendekati korban melalui sebuah organisasi yang berlokasi di Gunung Sari. Polda NTB dalam waktu dekat berencana melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dari Mataram NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan capaian Polri di tahun 2024. Ya, rilis tersebut disampaikan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86
terkait dengan efektivitas pengendalian kejahatan. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak terlepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air.